Oke, kita di acara pertama ini, kita konten pertama, acara baru di Total Politik, Paman Sap. Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Ada kabar apa nih sekarang di sana, Paman Sap? Ya, kabarnya sekarang memang lagi ini ya, rame-rame lah. Mungkin hampir sama juga dengan di Indonesia. Mau di open ini Amerika. Dan sudah ada yang open, beberapa negara lain sudah ada yang open. Tapi memang menuju open itu bedanya kita dengan saya nggak tahu ya, mungkin Ari bisa share. Di sini itu memang semua disampaikan indikator-indikatornya. Sudah, misalnya negara bagian Illinois itu mau dibuka. Nah, nanti si gubernurnya sudah membuka website yang itu bisa dipelajari oleh semua masyarakat Illinois. Oh, kita udah melakukan tes berapa. Kemudian rumah sakit kita kapasitasnya berapa. Nanti kalau kita tiba-tiba ada spike kedua, kita mau seperti apa, gitu loh. Jadi dipersiapkan. Jadi orang mempersiapkan diri untuk masuk ke mengopen negaranya, tapi juga udah harus tahu kalau apa-apa terjadi itu mau ngapain gitu. Gitu. Jadi itu almost kalau itu. Nah, di level global, di level nasional, ya seperti biasalah lanjutan dari cerita kita sebelumnya. Ya. Semakin seru, semakin memanas. Trump sudah tidak lagi melakukan briefing harian karena masa krisis menurut dia sudah lewat. Ya. Jadi sudah digantikan oleh sekretaris pers Gedung Putih. Temennya Ari itu yang seumuran Ari itu. Iya. Ya, ini kita cerita Mbak Enani ini aja nih lebih banyak nih gimana? Sudah dia saja yang menjelaskan. Nah, Trump melakukan dia sudah mulai ini agresif, sudah mulai ini ketemu orang ya, sudah mulai bertemu dengan gubernur-gubernur ya, negara bagian yang mau dibuka itu bertemu di open. Kemudian juga Mike Pence sebagai kepala task force juga mulai datang ke asosiasi restoran, datang ke ke bandara, datang kemana-mana. Jadi mempersiapkan untuk kalau mau di open seperti apa. Nah, kita bicara ini kawan kita yang jadi kepala pers Gedung Putih ini nih. Jadi dia terus yang muncul ya sekarang ya. Iya sekarang, karena bagi Trump dia udah selesai masa krisisnya. Masyarakat sudah tidak perlu lagi setiap hari presidennya itu menyampaikan arahan-arahan untuk address the nation-nya seperti apa. Jadi mungkin itu yang agak berbeda kalau kita mau menceritakan, membandingkan ya di Indonesia. Jadi ada saat presidennya tampil dengan kru, dengan semua tim pengambil kebijakannya, dan begitu ini udah stabil, dia udah mulai reopen, dia mulai udah hidup kembali normal gitu. Jadi sekretaris pres Gedung Putih yang tampil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu ini yang menarik. Jadi kalau menurut gua ini yang justru di sisi gua itu yang menarik, bahwa Gedung Putih meluncing satu operation namanya Operation Warp Speed ya. Jadi bagaimana mempercepat, inti daripada operation ini adalah satu task force lah mungkin ya, gugus tugas baru yang fokus untuk dua hal. Bagaimana menciptakan cure terhadap COVID-19 dan vaksin. Yang menariknya menurut gua, task force ini dipimpin oleh seorang Muslim nih. Jadi seorang Arab Maroko yang dia orang menyebutnya di kalangan ahli biomolekuler, dia ini kalau dianggap sarnya vaksin. Jadi menghabiskan waktunya 30 tahun riset vaksin. Dia namanya Monsef Mohammed Slaoul. Aku bacanya nggak tahu tuh, Slaoul tuh biar bacanya tuh ejaan. Pasti Maroko, pasti agak Paris-Paris. Jadi dia sekolahnya tadinya di di Maroko, kemudian pindah ke Brussels. Di Brussels dia belajar tentang imunologis di bawah bimbingan ahli antivirus top juga, Jacques Urbain. Kemudian dia pindah ke Amerika
membangun karirnya, dan setelah dia selesai tamat PhD-nya di Brussels, dia pindah ke Amerika. Dan kalau menurut gue agak menarik sosok ini karena ya Muslim, Arab, kemudian ini kalau ibaratnya di startup jadi kayak Peter Thiel. Jadi kalau kita dengar Peter Thiel ini kan seorang filsuf tapi jadi investor. Di banyak startup top di Amerika ya, kayak di PayPal, kemudian di Facebook, di mana-mana. Nah dia sama, dia seorang saintis, tapi yang tidak hanya menghabiskan waktunya di Menara Gading sebagai peneliti, tapi dia masuk di dalam wilayah gelombang American Entrepreneur. Jadi dia sebagai angel investor. Jadi dia mulai punya paten, mulai punya pendapatan, dan dia invest tuh di perusahaan-perusahaan yang membuat antivirus gitu. Membuat antivirus, membuat vaksin, membuat obat-obat, dan dia yang diangkat oleh Trump untuk menjadi memimpin Operation Warp Speed ini. Dan menarik juga ya, maksud gua wah ini keren ini. Dan di komunitas Arab Amerika ini jadi viral. Wah ini saatnya Arab Amerika itu berperan dalam sejarah peradaban Amerika. Gila, sementara lu bayangkan nih, ya kadang-kadang publik mungkin lupa ya, bagaimana mungkin Trump buat sebel komunitas Arab Muslim waktu itu, Amerika Arab waktu itu, yang mau nge-ban Arab itu. Dan ini ya dasar namanya Trump kan. Ya dia hidupnya dari melantong satu ke melantong lain, dan mungkin cocok di zaman zaman kayak sekarang ya, akhirnya wah ini viral nih. Bagaimana gue mau coba masuk ke grup-grup mempelajari ya perbincangan di komunitas Arab Amerika, mereka bangga sekali bagaimana sekarang Arab Muslim Amerika itu menyumbang dalam peradaban Amerika baru gitu, karena putra bangsanya itu American Dream banget kan. Nah ini menurut gue menarik ya. Mas gue ya inilah realita ya, di tengah segala kritiknya ya Amerika tetap bisa memunculkan story-story baru ya, inspirasi-inspirasi baru bahwa Anda dari mana saja, nggak perlu latar belakang Anda siapa, ketika Anda sungguh, Anda akan mencapai puncak itu. Dan whatever, presidennya Republikan atau Demokrat, American Dream itu akan tetap ada gitu. Itu menurut gue menarik, nanti teman-teman bisa pelajari. Dikritik, wah awal-awalnya dihajar, 2-3 hari pertama dihajar, lagi-lagi oleh Demokrat. Wah, Demokrat ngajar. Wah itu konflik of interest. Itu si Slawi itu gimana dia? Nanti dia akan menguntungkan kroni-kroninya. Wah, karena tiba-tiba dia kan, jadi dia tuh di perusahaan yang top tuh namanya GlaxoSmithKline. Jadi tuh, dan dia punya saham di namanya Moderna gitu loh, bro. Nah, Moderna inilah dari 100 calon vaksin sudah terseleksi 16, di antaranya ada yang dilaju ke depan tuh ada 2 perusahaan. Satu Moderna, satu Johnson & Johnson gitu. Sementara 2 lapis di atas si Slawi ini punya saham lagi di anak perusahaannya Johnson. Ini memang dia ahli di bidang itu gitu. Nah, yang menarik menurut gue adalah bagaimana akhirnya dalam 2-3 hari, nah nanti tuh ada ini di Gedung Putih itu ternyata ada ini bro, ada pejabat etik. Jadi itu menarik juga, gue belum tahu tuh. Jadi ada orang yang pejabat yang tugasnya ngetes etik. Jadi kalau orang dikasih jabatan tertentu, dicek dulu secara etik gimana. Nah, head of etik mengatakan memberi solusi terhadap yang dialami oleh Slawi ini. Kenapa? Trump kan unik ya menurut gue. Dia tidak politisi karir. Ini gue ulang-ulang nih. Dia cara berpikirnya, kalau orang pakai political correctness sudahlah jauh dari itu. Dan karena dia swasta, otak dia private public partnership. Amerika adalah negara swasta. Sedikit aja orang yang kalau bisa tuh semaksimum mungkin nggak ada PNS lagi terlibat dalam ngurus-ngurus negara. Ini private. Nah, dia melibatkan ya mau nggak mau yang diajak ya pastinya yang udah advance dong. Nah ini jadi kritik. Nanti dia untung gimana? Sementara baru diumumin aja tuh Moderna sahamnya udah naik berapa kali lipat gitu. Nah si Slawi ini mantap, demi American Dream-nya dia declare nih. Oke, ini perusahaan-perusahaan gua yang conflict of interest gua keluar. Tapi kalau dari perusahaan yang gua dirikan gua nggak akan pernah keluar karena ini my baby. Kalaupun nanti perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari vaksin yang ditemukan itu, ini dia gua umumkan katanya. Ini start gue punya valuasi nilai saham gue. Kalau gue nanti mendapatkan keuntungan finansial dari berhasilnya ditemukan vaksin itu, dari selisihnya
akan gue sumbangkan kepada negara untuk mengembangkan riset di bidang biomolekuler lagi. Itu menarik menurut gue nih. Ya. Walaupun juga walaupun dalam jangka panjang itu juga menguntungkan bisnisnya dia gitu ya. Tapi dia bilang bahwa pokoknya kalau ada keuntungan finansial dari gap saham gue segini di perusahaan yang menemukan vaksin. Tiba-tiba untung segini. Nah, untungnya ini nih. Nah, oke, gue nggak akan ambil. Gue akan serahkan kepada gue akan berikan secara filantropis gitu ya untuk pengembangan disiplin ilmu yang gue gelut ini. Jadi maksud gue ya selalu ada solusi gitu ya, maksud gue ya itu aja yang menurut gue menarik ya. Ya ini sebenarnya kasusnya agak mirip sama stafsus milenial kemarin ya. Iya itu maksud gue ya caranya gitu, maksud gue ya caranya gitu, maksud gue ya. Menarik ya. Menarik bedanya. Gini, mereka itu punya urgensi dalam membangun badan etik gitu ya. Kalau kita kan badan etik ini kayaknya fungsi nggak fungsi nih di Indonesia nih ya. Itu yang menurut gua tuh ya mungkin pelajaran juga ya. Maksud gua itu menarik untuk dipelajari ya. Dan ditiru kalau bagus ya. Kenapa tidak gitu. Jadi orang tuh nggak apa-apa takut. Jadi cari solusinya. Dan menurut gua solusinya baik ya. Tapi agak mirip tapi nggak mirip-mirip amat juga ya. Beda ya. Kalau ini kan kalau status milenial dia case-nya setelah gue dalamin lagi ya, secara person gue mendukung mereka, tapi memang agak debatable bro, karena dia nggak literally on itu perusahaan. Dia kan udah dilusi lah, ya kan, udah dilusi. Sama kayak Mendikbud gitu. Mendikbud udah nggak punya Gojek lagi. Berapa sih Nadiem punya Gojek misalnya? Saya nggak tahu, mungkin 3% juga nggak nyampe. Iya kan? Artinya udah yang punya itu udah investor. Nah begitu dia terjadi di Indonesia itu udah berlapis-lapis. Nah di situ mungkin kritik terbesarnya kepada teman-teman kita status milenial. Tapi kalau yang di Amerika kan beda. Dia yang inisiatornya, dia yang punya sahamnya, dia langsung rilis di pasar sahamnya sendiri. Jadi memang uang market masuk dan dia naik. Dia punya dia gitu loh bro. Jadi dia udah berdaulat dengan saham yang dia punya ya. Tapi setidaknya menurut gua yang lu bilang tadi benar bahwa ya di-declare dulu. Ada chief of ethic daripada White House yang mengatakan, nah ini loh, kalau dia dikatakan conflict of interest, dia dikatakan nanti akan korup, nah ini dia, solusi 1, 2, 3-nya. Nah dia pun juga pede. Nah di sisi selalunya itu menarik juga menurut gue. Dia punya pilihan loh untuk, ngapain gue bantu-bantu negara? Ngapain, udah lah, ntar lagi nih, gue jagonya kok ini. Tapi enggak, sebagai imigran, sebagai pendatang di Amerika, dan bukan lahir di Amerika dia kan? Dia kan lahir di Amerika. Nah, American Dream. Makanya. Nah, dan nanti lu bisa mungkin relay lah bagaimana speech dia di Rose Garden. Jadi undang oleh Trump. Dia menyampaikan. Nah, dia udah ngomongnya itu, kalau gue jadi Arab American gitu, Muslim Arab American, gue terharu. Gue pasti terharu. Bahwa mungkin beberapa tahun yang lalu mereka seperti dituduh orang Amerika mungkin melihat dia dengan sebelah mata, dengan penuh kecurigaan gitu. Dan Trump anti imigran image-nya kan. At that time ya, 19 gitu, 19 gitu. Tapi lama-lama ya sejarah lama-lama waktu yang mengcure tiba-tiba sekarang justru bangga mereka kan. Ini dan itu membukakan mata juga. Nah, ini juga yang menurut gua juga agak menarik ya. Gue ngobrol-ngobrol nih sama ini di sini dengan para diaspora di sini gitu, dan ada beberapa teman-teman di sini gue ke rumah sakit ketemu dengan dokter gitu ya. Ini menarik, gitu ya. Jadi antara ini pekerja medis di Amerika itu ternyata banyaknya itu tau gak lo? Itu kalau nggak orang India, orang Arab. Ya. Ternyata gini, jadi waktu ada masanya ketika tahun-tahun 90 gitu deh. Jadi ketika booming ekonomi Amerika, sehingga melahirkan generasi Amerika yang malas jadi dokter gitu deh. Datanglah berbondong-bondong kemari. Ini dimanfaatkan oleh India dan oleh Arab-Arab. Mereka mau itu dokter-dokter yang mungkin mungkin kebayang sama kita, dokter-dokter muda lulusan dari FK di Indonesia datang ke Amerika, terus dia nanti kerja di pedalaman Montana, di pedalaman Wyoming, di pedalaman Ohio gitu deh. Dan menjalani itu gitu loh. Dan ternyata itu jackpot. Sekarang tuh udah jadi top. Bahkan sama juga misalnya di New York tuh, yang jadi penasehat misalnya
kota New York untuk bidang virus dan bakteri itu Arab juga, Muslim, perempuan gitu. Ya maksud gua itu yang menurutku agak menarik gitu. Jadi gitu ya. Dia hal baru lagi yang gue dapatkan di sini. Ya mumpuk namanya gue juga baru di sini ya kan. Dan itu tidak terjadi dengan diaspora Indonesia. Pada umumnya kalau Indonesia ya datang ke sini kayak bini gua, sekolah, selesai pulang. Ya. Atau misalnya kerja di perusahaan, selesai masa waktunya dia balik ke Indonesia gitu. Tapi tidak menjadi live in American gitu loh, bro. Ya. Sehingga itu mungkin yang menurut gua juga menjadi jawaban gitu. Istilahnya kalau orang Minang bilang tuh nggak merantau Cino gitu loh. Ya. Kalau merantau Cino tuh ada istilahnya kan, nggak pulang-pulang, dia jadi warga negara sana, hidup. Ya, itu juga. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Makanya udah muncul gitu loh, maksudnya Indonesia ada American New American ya. Congressman, kemudian namanya American orang-orang yang ngurusin publik gitu. Kayak gue kemarin ya di masjid tempat gue biasa sebelum Covid kan gue ada masjid di sini. Itu banyak umumnya dari Asia Selatan. Dan Pakistan gitu habis gue sholat Jumat gitu ya. Itu lagi pilkada di sini, lagi pemilihan lokal gitu, pemilihan Kongres negara bagian lah gitu ya. Itu lucu, habis sholat Jumat, nanti 3 orang campaign di masjid, bro. Satunya bule, nanti diceritain. Dia Nasrani, tapi keluarga saya itu sudah lama, generasi ketiga, keempat imigran di sini. Banyak saudara-saudara teman-teman saya yang Muslim, saya mohon dukungan teman-teman. Saatnya bagi kita begini-begini gitu. Turun. Nanti yang kedua, ini dia tuh kayak Arab itu, tapi udah kayak Amerika banget. Ternyata dia keturunan dari Yaman. Gua mau maju untuk jadi host di negara bagian. Ini track record gue dalam public service dan sebagainya. Dan waktu terakhir tuh gue juga waktu itu sholat di masjid di downtown. Nah, lucu lagi tuh, dia Harvard degree gitu. Harvard Arab Amerika. Jadi dia mau jadi kayak senator negara bagian. Jadi ini yang menurut gue perbedaan yang gue rasakan gitu ya. Sementara kalau gue bergaul dengan komunitas Indonesia di sini ya selalu pembicaraannya akan ada saat dia mau kapan pulang. Hanya yang tinggal di sini loh 20-30 tahun dan jadi orang sini itu nggak banyak. Ya makanya 15%. Wajah Muslim di dunia itu kan sangat Middle East kan. Padahal kita negara Muslim terbesar di dunia. Karena ternyata kurang merantau Cino orang Indonesia ini. Jadi ya, tapi itu problem, itu mungkin juga yang dipikirkan oleh Mas Dino Patijalal ya, at that time ya, ketika waktu di undang-undang ke waktu itu Denny Indrayana dan zaman Pak SBY, saya ingat sekali waktu itu lagi ada diaspora kongres, gue lagi pas ke LA juga waktu itu Mas Denny Indrayana, kemudian di parlemennya Komisi 3-nya waktu itu Aziz Samsudin gue ingat. Kemudian waktu zaman Bang Fahri juga masih Komisi 3. Waktu itu undang-undang kewarganegaraan gitu loh. Sehingga yang waktu itu double kenegaraan itu ya. Ada Indonesia. Nah, waktu itu kan para diaspora ingin duwi kewarganegaraan. Sehingga kalau itu terjadi, akan banyak orang-orang Indonesia akan menjadi warga negara Amerika. Hal yang mungkin pernah dialami oleh abang kita tuh, Bang Archandra Tahar itu. Dia jadi warga negara Amerika, tapi dia juga warga negara Indonesia. Nah, ya kan. Kemudian kalau nggak salah gue juga, siapa tuh namanya? Gue nggak coba cek lagi. Siapa tuh yang Paskibraka ya? Iya, artinya case-case kayak Jim Carrey. Jim Carrey kan dari Kanada dulunya. Ya. Dia orang Kanada, akhirnya dia punya civic Indonesia. Tapi Amerika. ya gitu juga sih. Kita itu sangat administratif dan sangat modern state gitu melihat konsep diaspora. Ada seorang mas gua gitu nih. Jadi mas gua itu yang menyebabkan pada akhirnya mereka tidak, jadi orang Indonesia tuh agak berat gitu loh ngelepasin kewarganegaraan nih. Karena ketika dia milih jadi warga negara Amerika, dia kehilangan warga negara Indonesia gitu. Tapi tidak mungkin dengan negara-negara lain gitu. Jadi kayak mereka tuh menerima duit kewarganegaraan. Jadi di Cina dia warga negara Cina, di Indonesia dia warga negara Indonesia. Nah, ini mungkin juga yang waktu itu jadi debat di Komisi 3, akhirnya tetap nggak berani gitu. Lawmakers kita untuk memutuskan duit kewarganegaraan. Kembali kita ke kasus Shaul tadi. Jadi gimana responnya Demokrat yang
ya dia hantam. Padahal kan basis konstituennya Demokrat itu kebanyakan dari kelompok Nah imigran. itu maksud gue ya akhirnya gini ya. Ya inilah ujung-ujungnya tuh politik gitu. Gue mungkin karena gue nggak terlibat, jadi gue bisa ngomong begini. Kalau di Indonesia gue susah ngomong gini mungkin ya. Ya tapi nggak banyak orang yang bisa. Ya itu politik. Akhirnya ketika dia berbeda politik, ya gue hantam aja lah ya kan. Padahal kan itu nilai yang mungkin selama ini jadi kebanggaan mereka. Mungkin basis mereka para imigran ini kan, imigran yang mungkin waktu itu sempat dianggap Trump itu anti imigran, tapi Trump juga sama. Apa ya? Kan dalam politik tuh ada istilahnya gini, Ri. Ada teorema gitu, teorema 10 to center theorem gitu, Ri. Once lu holding power, lu cenderung akan ke tengah. Iya. Jadi, bos, misalnya ya, kalau Anda sudah terjun ke politik, Anda kan jadi moderat, udah pasti. Contoh, ya kita nih, oke. Sebelum menjadi PKS, jemaahnya tarbiyah. Itu banyak fitnah nih yang domba terhadap jemaah tarbiyah. Mau buat negara Islam, mau ini anti NKRI. Tapi akhirnya berdiri PK. Wah, tetap juga dia di parlemen, pokoknya, wah ini ada agenda terselubung. Tapi nggak dirasa, lebih 20 tahun akhirnya PKS sudah menjadi bagian dari politik Indonesia. Dan sekarang kita nggak mempertanyakan lagi misalnya keindonesiaan anggota jamaah daripada tarbiyah yang menjadi PKS. Karena apa? Begitu sudah terjun ke dalam negara, politik negara, orang kan jadi moderat gitu. Orang akan berinteraksi sama banyak kelompok, banyak kepentingan, tercipta negosiasi. Walaupun lawan-lawan politik akan bilang, itu drama aja, dia punya agenda terselubung, apa sebagainya. Itu namanya lawan politik. Tapi itu juga terjadi sama Trump kan. Sebelum dia dapat kursi, dia hantam-hantam imigran. Dia pokoknya bangun ini, sikat itu. Wah, Arab nggak bisa. Tapi ya mungkin sekarang dia juga merasa dia mau second Trump, dia mau election lagi. Ya kayak botol ketemu tutup aja. Tiba-tiba ada nih SAR pokoknya jagoannya bidang vaksin, dan ternyata dia Muslim Arab Amerika Marokon gitu ya, gitu ya. Kemudian ya udah terjadi dan itu Trump muji-muji banget kan. Wah, pokoknya dia bilang the most respectable man in bla 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 gitu kan. Jadi ya kita menarik. Jadi gue coba berselancar lah, gue masuk ke komunitas Arab Amerika gitu. Wah, gue dipuji-puji gitu mas gue. Ya ada juga yang terima kasih kepada Presiden Trump udah mempercayakan gini-gini. Ini sumbangsi Arab American Association bla bla, dan ternyata ada asosiasi medical Arab American, lu bayangin deh. Itu kan udah gitu ya. Saking banyaknya mereka ya. Ini ada asosiasi pekerja medis Arab Amerika, lu bayangin. Jadi ID-nya orang Arabnya. Mungkin ya gimana ya, mungkin kayak di Indonesia misalnya ID-nya dokter Jawa gitu atau dokter iya gitu loh bro. Ya maksud gue ya itulah. Itu menurut gue menarik aja. Mungkin nggak ini secara politik akan ada shifting dari pendukung Trump menurut lo? Iya, kalau kata gue susah ya ketika kan dia udah gini. Demokrat ini kan berdasarkan kuliah kita sebelumnya jumlahnya lebih banyak gitu. Ya. Nah, mungkin nggak nih jumlahnya lebih banyak ini akan pindah nih ke Trump nih gitu. Nah, kalau gue melihatnya gini ya. Orang Republikan itu lebih militan. Namanya aja konservatif. Jadi itu menjaga nilai kolektif. Tapi gue akhirnya punya pemikiran juga gitu. Punya pemikiran yang gue pikir gue renungin gitu ya. Ini kan cara aja nih, respon. Apa yang dia pilih menghadapi tantangan zaman. Dan itu tak sah saja. Tapi jangan salah kaprah. Orang konservatif bukan berarti dia orang yang udik. Tidak. Dia menjaga nilai. Nilai-nilai Amerika. Apa yang dia jaga misalnya. Percaya kepada nilai-nilai agama. Itu nilai orang konservatif, ya kan? Karena majority di sini adalah Nasrani, ya mungkin Nasrani. Yang Muslim ya, lu percaya kepada nilai-nilai agama Muslim, ya kan? Kemudian yang kedua, peran negara itu jangan terlampau banyak. Itu orang konservatif. Ya, Van Hayek itu kan scholarnya konservatif. Itu jadi jangan apa-apa negara, Makanya ketika Donald Trump jadi presiden, yang dia bubarin pertama adalah ini. Obamacare, karena bagi dia ngapain kayak gitu, itu tidak basis filosofi pemikiran daripada Republikan gitu.
Kemudian, nah cuman nanti ya panjang tuh. Dia cerita bahwa nanti mereka akan gemar perang, orang Republikan lebih gemar perang dengan tidak. Ya itu suatu Anda masih turunan ya. Memang presidennya Republikan lebih sering perang. Hmm. Tapi yang didakwahkan tetap saja. Tapi yang gue bilang, mereka perang apa? Dakwahnya demokrasi gitu. Iya. Jadi perang itu ada misi sucinya, mendakwahkan demokrasi. Nah ini yang orang jadi pertanyaan sekarang. Apakah akan ada perang dengan Cina? Karena apa? Ternyata kan dari deal dengan Deng Xiaoping dulu itu ada 40 tahun itu kamu harus keterbukaan politik juga bagian syarat daripada kita membuka hubungan dengan Cina gitu. Dan Cina yang bergabung dengan WTO. Nah, kita lihat apakah akan ada perang fisik ketika misalnya oke, ekonomi lu akhirnya udah kita bantu, lu masuk dalam WTO terbuka segala-gala, tapi ternyata lu masih tidak mereform politik lu. Nah, ini menarik menurut gua. Kalau kita pakai sejarah politik Amerika, disiplin itu dilakukan, dia kan tinggal tunggu pemicunya. Yang kita nggak pernah tahu pemicunya apa ya. Apakah COVID ini akan menjadi pemicu perang fisik misalnya? Nah, yang probability-nya kecil untuk ada perang kalau presidennya Demokrat. Karena orang Demokrat datasetnya mengatakan dia kurang suka perang gitu, ya kan? Nah, artinya itu dia mas gua. Cuman lagi-lagi tetap dua-duanya tetap Amerika. Ya itu kayak ngejaga kesetimbangan. Nah, kalau menurut gua akhirnya gini loh. Gimana ya? Mungkin nggak literally tepat, tapi gue coba-coba aja nih gabung-gabungin gitu deh. Yang pernah kita diskusikan dulu gitu. Misalnya kayak gini loh, hope and fear gitu. Ingat kan diskusi kita dulu kan? Untuk mencapai sesuatu itu orang bisa dimotivasi oleh dua. Dimotivasi oleh hope, dimotivasi oleh fear. Mungkin gua mencoba menyimpelkan gitu loh. Kalau orang liberal itu dia hope. Ya, dia hope driven. Orang konservatif dia fear driven. Nggak apa-apa juga. Misalnya gini, gua membangun Amerika supaya Amerika ini nggak diserang oleh bangsa lain. Karena gua fear, gua mengembangkan sains. Oke dong. Karena gue mengembangkan teknologi militer, gue mengembangkan teknologi biological warfare gitu, senjata biologi, gue mengembangkan pertahanan biologi supaya gue nggak diserang. Tapi ada juga orang yang menciptakan senjata biologi, orang menciptakan pertahanan negaranya, menciptakan teknologi tinggi, dasarnya hope gitu. Wah, gue mencintai sains, bisa dong, kan? Gue mencintai kebebasan, kita harus kayak gitu loh. Tapi kalau gue lihat-lihat, nah karena ini hari terakhir Ramadan, ya mungkin di agama juga gitu, nih. Kita ya beribadah, boleh karena kita takut neraka, nih. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin orang-orang kayak gue nih nggak bisa. Miftah, itu akan ada surga, yang di dalamnya ada bidadari, kemudian mengalir. Orang kayak gue nggak termotivasi. Karena mungkin, apaan sih? Tapi, Miftah, nanti kau masuk neraka. Dikerak-kerak. Takut gue. Akhirnya gue berhenti berbuat dosa gitu loh. Ini nggak apa-apa. Emang salah. Tapi kan dua-duanya tetap dipaji Islam gitu loh. Walaupun kalau orang sufi dia lain. Beribadah jangan takut surga, jangan takut neraka. Tapi cinta kepada Allah. Tapi kan sedikit orang, nah itulah orang-orang independen menurut gue. Iya kan? Menurut gue ya. Jadi orang independen ini orang-orang yang dia sudah seperti Rabi'ah al-Adawiyah, iya kan? Jadi dia udah. Jadi dia, tapi dua-duanya tetap Amerika. Jadi satu mencintai Amerika, menjaga nilai kolektif. Oke, gue jaga nih. Kalau enggak kacau nih Amerika nih, nggak bisa jadi dominasi di dunia. Satu dia liberal gitu, tapi dia tetap Amerika. Nah, tapi ada orang-orang independen. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang sufi. Rabi'ah al-Adawiyah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.